Video kali ini kita bakal ngebahas krisis keuangan terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau kamu mengira krisis keuangan terparah yang terjadi di Indonesia adalah krisis tahun 1998, saat masa pemerintahan Orde Baru runtuh dan lengsernya Presiden Soeharto kala itu, atau mungkin krisis tahun 2008 yang berawal dari Amerika dan menyebar ke Eropa, dan juga Asia termasuk Indonesia, yang disebabkan karena pecahnya bubble perumahan saat itu. Atau krisis tahun 2020 yang lalu, di mana hampir semua negara dilanda wabah COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Itu semua belum ada apa-apanya dibandingkan dengan krisis keuangan tahun 1960-an. Sebagai perbandingan aja nih, krisis yang terjadi di tahun 98 menyebabkan kenaikan inflasi di Indonesia saat itu mencapai sekitar 78%. Dan inflasi tahun 2008 sekitar 11%, serta tahun 2020 yang lalu hanya 1,68%. Ini berbeda jauh banget dengan krisis keuangan tahun 1961 sampai 1966, di mana Indonesia mengalami puncak inflasi mencapai 600% lebih, yang diakibatkan karena kebanyakan cetak uang oleh pemerintahan saat itu. Bahkan saat itu, orang itu lebih menghargai segenggam beras ketimbang uang yang dimilikinya. Setelah Indonesia merdeka dan diakui kedaulatannya oleh dunia saat itu, tidak lantas daerah-daerah itu kompak bersatu membangun ekonomi di tanah air. Masih ada banyak gejolak ekonomi dan politik yang terjadi. Selain itu juga banyak pihak yang merasa belum sepenuhnya menerima kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, yang menyebabkan banyak pemberontakan di daerah-daerah. Seperti peristiwa Trikora atau pembebasan Irian Barat yang harus perang melawan Belanda, pemberontakan Pramesta di Manado, RMS di Maluku, dan lain-lain. Alhasil, ini tuh menyebabkan anggaran negara banyak yang dialokasikan untuk belanja militer. Hal ini tuh tercermin dalam grafik anggaran belanja negara tahun 1951 sampai 1965, di mana sebagian besar pengeluaran pemerintah saat itu untuk pembelian peralatan perang, dan juga pengeluaran untuk proyek-proyek nasional. Hal ini itu menyebabkan sangat sedikit sekali anggaran yang tersisa untuk mendukung kesejahteraan rakyat saat itu. Ada dua operasi militer yang sangat banyak menghabiskan anggaran negara, yaitu Operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat dari Belanda, dan Dwi Kora yang kita kenal sebagai Ganyang Malaysia. Dari kampanye militer dan juga pemberontakan yang terjadi, serta besarnya anggaran yang dikeluarkan saat itu, menjadi pemicu terjadinya defisit anggaran pemerintah yang dipimpin Bapak Soekarno pada tahun 1963 sampai 1965. Bahkan saat itu, Indonesia juga menerima bantuan kredit ekspor dari Uni Soviet sebanyak 2 miliar lebih, sampai menerima hibah dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy berupa pesawat C-130 Hercules yang masih aktif digunakan oleh TNI AU sampai video ini dibuat. Banyaknya anggaran yang dihabiskan untuk belanja militer oleh pemerintahan saat itu menjadikan militer Indonesia saat itu menjadi yang terkuat di bagian bumi selatan. Terlepas dari kuatnya militer Indonesia saat itu, keadaan ekonomi Indonesia itu justru makin memburuk sepanjang tahun 1960-an. Bahkan Indonesia saat itu mengalami penurunan ekspor yang sangat besar menjadi hanya sekitar 680 juta dolar dari yang tadinya mencapai 840 juta dolar. Penurunan ekspor ini itu dikarenakan penjualan karet yang menjadi andalan ekspor Indonesia saat itu mengalami penurunan mencapai 50%. Hal ini itu diperparah lagi dengan barang-barang ekspor lainnya seperti kopra, teh, tembakau, dan juga timah, yang mengalami penurunan volume penjualan sejak tahun 1960-an, ditambah lagi dengan kampanye militer Ganyang Malaysia, yang berujung embargo ekonomi ke Malaysia, yang mengakibatkan Indonesia kesulitan mencari pasar baru yang siap untuk menampung 60% ekspor utama yaitu karet yang sebelumnya dijual ke Malaysia. Selain itu, besarnya APBN yang dipakai untuk proyek-proyek bergengsi saat itu seperti pembangunan Monas, penyiaran TVRI, proyek penyelenggaraan Asian Games 1962, pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal Jakarta, dan lain-lain. Dari proyek-proyek itu semua meningkatkan derajat dan martabat Indonesia di kancah internasional. Tetapi sayangnya semuanya itu hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Sementara di daerah-daerah lain itu masih minim infrastruktur dasar yang dibangun, seperti jalan, pelabuhan, pasar yang menjadi pusat-pusat ekonomi daerah, dan lain sebagainya.
Dengan penunjang ekonomi yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, hal ini itu menyebabkan pendapatan negara jadi kecil. Sementara jumlah penduduknya yang banyak menyebabkan terjadinya defisit anggaran pendapatan negara. Dengan carut-marutnya perekonomian kala itu, Indonesia itu tidak memiliki ruang gerak ekonomi. Ditambah lagi pemerintahan saat itu tidak memiliki alternatif lain untuk menutupi defisit anggaran yang semakin membengkak. Akhirnya pemerintah itu mengambil langkah yang mengarah ke kehancuran ekonomi Indonesia, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Independensi tentang Bank Sentral Indonesia, dengan tujuan agar pemerintah itu bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Dengan diubahnya undang-undang ini, Bank Sentral itu tidak lagi memiliki wibawa sebagai lembaga yang independen, yang mengatur kebijakan moneter dan terbebas dari campur tangan pemerintah sejak tahun 1957. Dengan mengambil alih kekuasaan Bank Sentral, pemerintah itu terus mencetak uang untuk membiayai anggaran militer serta proyek-proyek pembangunan di Pulau Jawa. Akibat mencetakan uang besar-besaran itu, jumlah uang beredar di masyarakat itu sangat banyak dan meningkat hingga 150 kali lipat. Saat itu rakyat Indonesia seperti kehujanan uang yang turun dari langit, dan mendadak rakyat itu punya banyak uang. Dengan memiliki banyak uang, rakyat itu justru bukannya tambah kaya, malahan tambah sengsara dan menderita. Akibatnya, semua harga makanan pokok menjadi naik 260 kali lipat. Dan puncaknya di tahun 1965, kenaikannya itu mencapai 500% lebih. Bisa kalian bayangin, situasi saat itu semua orang itu punya uang, tapi harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, terus mengalami kenaikan, bahkan setiap hari terjadi kenaikan. Dan setiap hari juga uang itu kehilangan nilai serta daya belinya. Bahkan saat itu, rakyat itu lebih menghargai segenggam beras ketimbang uang. Dengan mengetahui bahwa uang yang mereka punya itu mempunyai daya beli yang terus menurun setiap hari, akhirnya orang-orang itu terus membelanjakan uangnya secepat mungkin dan menimbunnya. Hal ini tuh terus terjadi dan semakin parah. Akibatnya terjadi kelangkaan barang di mana-mana dan harganya pun bisa naik gila-gilaan. Selain itu, banyak toko-toko tutup karena stok barangnya itu sudah habis terjual. Sampai-sampai rakyat itu harus mengantri jatah sembako yang dibagikan pemerintah. Dan juga pembangunan infrastruktur terhenti. Di penghujung demokrasi terpimpin, pemerintah justru kekurangan uang akibat hiperinflasi yang terjadi. Bahkan 80% jalan nasional rusak serta banyak senjata militer yang berhenti beroperasi karena tidak terawat dan biaya suku cadang yang sangat mahal. Semua upaya sudah dilakukan untuk mengatasi hiperinflasi yang terjadi saat itu. Dari mulai mengendalikan harga-harga barang bahkan sampai melakukan pembayaran gaji itu menggunakan beras. Tapi semua langkah yang diambil oleh pemerintah saat itu tidak berdampak signifikan. Bahkan pemerintah itu sempat membekukan 90% rekening giro di jumlah tertentu, sampai membekukan saldo rekening bank untuk diambil oleh negara untuk ditukarkan sama obligasi negara. Selain itu, pemerintah juga sempat meredominasi uang 1.000 menjadi Rp1 di tahun 1965. Tidak itu saja, pemerintah itu bahkan melakukan sunering atau menurunkan nilai dari mata uang rupiah. Akibat kebijakan ini, rakyat itu jadi bingung dan mengakibatkan daya beli menurun drastis. Ditambah lagi cadangan emas dan devisa negara yang sudah tidak cukup lagi untuk menutupi defisit anggaran. Dan kondisi ekonomi Indonesia sudah nggak karu-karuan. Ekonomi Indonesia di ujung nadir kebangkrutan. Dari semua langkah-langkah pemerintah Indonesia yang diambil saat itu tidak memberikan dampak apa-apa. Bahkan seorang ekonom yaitu Bapak Budiono mengatakan kalau semua kebijakan yang diambil pemerintah saat itu tidak ada artinya lagi karena tidak mengatasi penyakit utamanya yaitu defisit anggaran. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi, saat sebuah ekonomi mengalami hiperinflasi karena kebanyakan cetak uang, ya diberhentiin aja nyetak uangnya. Dan ternyata benar, setelah pemerintah berhenti nyetak uang, inflasinya turun drastis. Dari sinilah pemulihan ekonomi Indonesia dimulai. Kalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Untuk nonton video selanjutnya, bisa klik video yang ini ya. Oke deh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.